Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi dulu kepada teman-temanku sekalian. Alhamdulillah pagi ini cerah teman-teman, cerah sekali, pagi yang cerah. Nah, untuk video kali ini kita melaksanakan rutinitas seperti biasa, dan hari ini kita habis kontrol indukan yang habis beranak teman-teman, yakni blue koi. Nah, ini anakannya alhamdulillah lumayan banyak untuk ukuran anakan pertama, beranak pertama ini. Nah, ada lagi yang masih belum beranak ini di sini, masih kita nantikan. Nah, itu dia. Saya mau cek-cek juga yang lainnya. Tadi sebelum saya tag video itu saya habis sortir teman-teman, sortir moli, sortir sambil ini mau kuras dua wadah yang ada di sini. Kita kuras, kita mau pakai untuk pembesaran blue koi. Nah, di sini saya mau sambil ngecek blue koi yang ini belum beranak ternyata. Yang ini juga belum beranak itu. Ya, sambil ngecek ikan teman-teman. Nah, sembari kita membuat video, saya di sini mau kuras-kuras teman-teman. Saya mau ambil tripod terlebih dahulu. Jadi ini uploadan rutinitas teman-teman ya. Jadi selain saya mau ke kamar dulu, ambil tripod. Nah, anak saya nangis tuh teman-teman. Jadi saya ada dua, dalam saya membuat video itu ada dua tagline lah, bisa dibilangnya. Apa bilangnya? Judul, inti judul. Nah, ada yang rutinitas, ada yang edukasi, ada yang rutinitas. Walaupun pada saat rutinitas juga ada edukasinya, ataupun ketika mengedukasi juga ada rutinitasnya. Intinya dalam membuat video saya buat dua judul itu tadi. Ketika rutinitas ya kebanyakan memang isinya cuma rutinitas. Kalaupun ada edukasinya ya satu atau dua edukasi, seperti itulah. Jadi saya taruh saja. Nah, saya aktivitas gitu aja, mau kuras-kuras. Jadi saya kalau kuras-kuras itu enggak langsung banyak teman-teman ya, yang kelihatan sangat kotor seperti ini. Nah, saya kuras, dan intinya sih justru bukan malah di kotornya media, tapi di gerak-gerik ikannya. Kalau gerak-gerik ikannya udah jarang berenang, saya datang tuh nggak mau datang. Nah, itu walaupun nggak sakit tuh udah indikasi wadahnya harus dikuras. Saya mau cari sikatnya yang satunya. Di mana yang kira-kira ini lebih cepat nih? Pakai, kalau di tempat saya sih namanya gerenjeng, kasa yang aluminium, ini lebih cepat bersih. Gimana perkembangan gapi di tempat teman-teman? Apakah stabil? Apakah bagus perkembangan pertumbuhannya?
Oh ya teman-teman, saya itu agak kekurangan ide untuk membuat video. Mohon di komentari dong, atau dikasih saran buat konten apa lagi kira-kira seperti itu. Kalau nggak ada komentar itu saya jadi kayak bingung kalau mau buat video itu apa ya. Artinya rutinitas seperti ini aja saya buat video biar teman-teman tahu kalau keseharian memelihara ikan sapi itu ya seperti inilah. Setiap hari ini sebenarnya teman-teman, cuma nggak selalu saya buat video. Apa mau saya buat video ya kali rutinitas seperti ini? Bisa saja sih, intinya kan tinggal pasang kamera, rolling, action, nah kayak gitu kan. Cuma kadang saya ngerasa kayak nggak ada isinya ya videonya, nggak ada faedahnya kayak gitulah. Nah mau gimana? Juga bingung mau bikin konten apa. Kita baru kita bersihkan dari yang satunya. Tapi nggak selalu teman-teman, kotornya seperti ini tuh nggak selalu saya pasti kuras tuh, nggak selalu. Lihat gerak-gerik ikannya intinya. Kalau ikannya masih aman, biasanya malah nggak saya kuras. Tapi kalau ikannya sudah menunjukkan gelagat mencurigakan, ya langsung tangannya untuk kuras. Tapi yang pasti setiap hari pasti ada yang saya kuras, entah cuma 1 atau 2 wadah, tetap akan ada yang saya kuras total. Dari keseluruhan wadah yang saya punya, kalau teman-teman gimana? Kalau teman-teman mungkin lebih rapi, mungkin ya, mungkin terjadwal. Hari ini nguras ini, hari ini nguras ini. Kalau saya enggak sih. Ya yang seperti saya bilang di video-video edukasi sebelumnya, intinya itu kan kita mempelajari gerak-gerik ikannya teman-teman. Kalau ikan enggak ingin diganggu, ikannya aktif-aktif aja, enggak ada masalah, ya saya malah nggak akan apa-apain wadahnya. Nggak saya kuras, nggak saya mungkin nggak diotak-atik lah. Saya kuras itu hanya ketika sortir. Jadi setelah sortir itu kan pasti ada kemungkinan ikan di wadah A pindah ke wadah B atau sebaliknya. Nah kalau ada perpindahan ikan gitu, saya pasti kuras total. Atau yang kedua, ketika ada gelagat ikan di wadah tersebut mencurigakan atau mengindikasikan kalau dia mulai nggak nyaman di wadah tersebut, nah itu saya kuras. Kalau nggak ada indikasi, ya saya biarkan walaupun sekotor apapun. Seperti itu. Kalau di tempat kalian gimana cara maintenance-nya? Bentar saya mau ambil. Nanti glukonya kita taruh situ, makan gluko jadi.
Nah ini jadi ini sumber air yang saya pakai teman-teman. Habis saya ambil nanti saya isi. Jadi nggak usah pakai ngendapkan, otomatis terendap. Mau air hujan juga di sini. Maksudnya yang mengisi sumber air yang saya pakai itu selain dari keran juga air hujan karena talangnya ke sana. Nah, sudah selesai. Tinggal kita gosok dikit wadah cacing sutranya. Ini juga nggak terlalu bersih-bersih amat teman-teman. Ya udah pokoknya saya gosok gitu aja. Nggak terlalu kotor lah. Kita taruh nah ini kita tadi habis sortir anakan Molly golden biar pembesaran di sini. Nah, jadi pembesarannya di sini Molly golden tadi. Selesai kita kuras tempatnya, tinggal kita masukkan ikan. Nah, banyak nih teman-teman, dan tidak saya hitung teman-teman ya, agak males lah untuk hitung saya, langsung tuang-tuang aja. Nah udah, tinggal tunggu besar blue koi 12 April. Nah ini sambil saya kasih lihat ya, makanya saya bilang nggak semua tempat kotor saya bersihkan teman-teman. Nah ini di sini ada blue koi yang saya kok blue koi HB purple atau HB blue. Ini kotor nih teman-teman, tuh bisa dilihat ya, tapi ya nggak saya bersihkan karena lihat kondisi ikannya yang gelagatnya itu aman-aman aja loh, aktif. Ada saya langsung waspada dia karena ada cahaya sih, ini bukan karena ada saya. Sebenarnya biasanya ada saya nggak gini juga karakternya. Coba ya, saya mau panggil. Oh kayak gini, kalau saya datang dikira saya ngasih makan. Nah, nyenengin jadi. Ini juga, oh pada datang, ini sehat-sehat banget. Ini juga, oh pada datang. Walaupun wadahnya kotor ya nggak saya kuras kalau yang seperti itu modelannya. Tapi kalau dikasih cahaya mereka takut. Oh mereka pada ke sana karena nggak terbiasa kena cahaya dari senter. Ini saya masih mantau-mantau saja teman-teman. Oh iya, sambil kita lihat ini perkembangan kesehatan ikan yang ada di sini. Oh ini udah kelihatannya udah mau sehat. Ntar saya cek. Oh mau mendekat, udah mendekati sehat nih. Kemarin satu lubukan nih gedek-gedek semua teman-teman, langsung saya tangani, kuras total gitu, aman.
Dilihat dari apa, udah kelihatan sih kalau aman. Oh, kita datang akhirnya langsung didatangi. Ini juga aman. Indikasi aman kalau dari saya ya, karena saya pakai cacing sutra. Yang pertama acuannya itu cacing sutranya berkurang nggak, atau justru malah habis. Itu artinya ikan sehat. Indikasi pertama, dia berarti dalam 1 hari kemarin doyan makan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya masuk pakannya itu kan untuk kira-kira 1 hari, kira-kira, kadang lebih kadang kurang, yang intinya 1 hari itulah kurang atau lebihnya. Jadi kita kasih, intinya sudah tahu takarannya, saya kasih di wadah itu. Nah itu pertama saya lihat wadahnya, kalau wadahnya kosong ketika saya cek pagi itu, oh berarti kan doyan makan. Yang kedua, lihat gerak-gerik berenangnya. Yang ketiga lebih pasti lagi ya, kita gini kan, dia mau mendekat atau enggak. Kalau mendekat berarti aman sehat. Nah ini cacing sutra kan masih ada. Ini karena kedoyanannya masih belum sebegitunya, karena dia baru pindah tempat, tapi tetap berkurang. Saya ingat kemarin ngasihnya, terus saya lihat juga nggak ada yang gedek, aman. Saya gini kan juga respon. Nah, ini habis mati satu lubukan nih teman-teman, tinggal 2 ekor tuh di sana. Ini juga habis mati 1 lubukan waktu saya tinggal hari raya kemarin. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ini wadah kosong ini nanti nggak akan bertahan lama, udah pasti akan ada penghuninya. Saya juga lagi nyiapkan beberapa induk yang lagi hamil untuk melahirkan. Setelah nanti lahiran ya pasti saya taruh ke sana. Nah ini sementara kayaknya mau taruh ini aja. Nah albino koi red ear yang earnya sudah sangat pekat merah betina. Saya mau ambilkan jantan biar lebih aktif lagi. Dari sini saya sempat lihat yang sudah merah. Nah ini sip. Mantap, earnya udah merah, sip. Biar mereka kawin teman-teman, agar tercipta generasi koi red ear berikutnya. Oh ya, sambil kita mau pantau itu ya, albino koi red ear ribbon yang baru kita beli teman-teman kemarin. Nah alhamdulillah sehat teman-teman. Mereka udah sering kejar-kejaran. Cacing sutra yang kita kasih kemarin di sini juga habis, sini juga habis, udah waktunya makan. Lah saya mau bandingkan teman-teman ya, bentar. Kenapa saya bilang ikan ini termasuk kecil? Ya gimana nggak kecil, usia 3 bulan kayak gitu. Kalau di tempat saya 3 bulan ya udah besar-besar teman-teman. Oh iya, kenapa harus jauh-jauh ya? Sama yang di bawahnya itu aja, AFR masih 2 bulan kurang, bahkan 2 bulan kurang beberapa hari aja. Nah ini saya mau ambil satu ya, betina. Nah segini teman-teman, kurang dari 2 bulan. Nah ini jempol saya lah sebagai acuan. Jempol saya. Nah ini betinanya besar toh dibanding dengan yang ini. Kalah besar dia. Atau kalau mau lebih jelas kita masukkan. Saya lihat perbedaannya ya, ini sama itu. Tapi memang
memang jelas juga kalau itu usia sudah 3 bulan. Dari mana? Saya kan pernah pelihara koi red ear, saya juga punya peliharaan koi red ear. Earnya itu nggak mungkin segini fullnya merahnya kalau nggak usia 3 bulan, atau bahkan bisa lebih untuk menuju ear merahnya yang segitu panjang. Jadi nggak mungkin dia 2 bulan, nggak mungkin. Tapi berarti intinya pakannya di breeder sebelumnya Mas Fix Aquatic itu memang menggunakan pakan full Artemia yang memang nggak bisa ngasih banyak. Kalau full Artemia dikasih banyak sampai sekenyang-kenyangnya otomatis habis operasional banyak teman-teman. Makanya akhirnya efeknya ya ikannya jadi relatif lebih kecil-kecil, tapi ya nggak mengurangi kecantikannya, hanya dari segi proporsional bodinya aja yang otomatis jadi gak kuntet juga, kok panjang kok, otomatis jadi lebih kecil lah, kurus bisa dibilang. Nah ini kan gemuk-gemuk, ini besar-besar, jantanannya juga besar-besar, gagah berotot seperti itu teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oke, pada video kali ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih yang sudah simak video Alfam Nikapi dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kritik dan saran mohon bisa dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.